Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri Marangsang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri Marangsang, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Marangsang serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri Marangsang. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruangan labor IPA ini untuk mengikuti diseminasi yang akan disampaikan nanti oleh Pak Poni dan juga Ibu Guru IPA. Salam bersalam yang kita hadiahkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga kita adalah umat-umat dari Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuki acara ini, marilah sama-sama untuk agar acara ini lancar, mari kita sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita lancar sampai akhir nanti. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu kepada Ibu Aisyah. Kami persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Puji syukur kita kehadiran Allah karena pada pagi hari ini kita dapat mendengarkan destinasi berbagai pengalaman dan penerapan yang positif dari Ibu Ipa dan Pak Poni. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Ipa dan Pak Poni dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak memperpanjang waktu, saya berikan ke moderator selanjutnya. Dan terima kasih kepada Bu Aisyah dalam pemberitaan sebelumnya. Selanjutnya kita masuki ke acara inti kita, yaitu diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Hafizatul Pak, kepadanya dipersilakan. Semangat? Kita lanjut nih. Berdiri dulu Bapak Ibu, boleh? Kita peregangan dulu sedikit. Kita peregangan sedikit ya, biar gak ngantuk. Karena saya bukan gini. Karena kegiatan kita udah dari pagi tadi ya, dari refleksi bersama kepala sekolah dan seluruh warga sekolah dan lanjut dari diseminasi. Yuk, berdiri Bapak Ibu, kita pegangan tangannya ke depan, tangan kanan dulu, tangan kanan ke depan, ya. Kemudian tangan kirinya lempuk ya. Nah, gini. Iya ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bisa? Yuk, jadi lebih berat-beratnya ya. Tangan kanan dulu ke depan. Mulai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu lagi pegang. 1, 2, 3, 4, 5. Dua tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
jadi bahan renungan kita itu. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menyadari rasa sakit, menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kemudian terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Tindakan itu berdasarkan kebutuhan saat itu. Jadi ada 3 teori motivasi berperilaku pada manusia. Yang pertama, level yang paling rendah. Ini level yang paling rendah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini level yang paling rendah motivasi kita berperilaku manusia. Kita melakukan sesuatu itu untuk supaya tidak dapat hukuman saja. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, jadi ada orang yang melakukan sesuatu hal itu karena motivasinya ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu level kedua, level tengah. Kemudian level tertinggi dari motivasi perilaku manusia itu yaitu yang ketiga, yang berasal dari dalam diri, motivasi internal namanya atau intrinsik. Kalau yang nomor 1 dan 2 tadi itu merupakan motivasi eksternal, ekstrinsik dari luar, karena adanya takut mendapatkan hukuman atau karena ingin mendapatkan imbalan, itu dinamakan dengan motivasi eksternal atau ekstrinsik ya. Yang ketiga ini level paling tinggi motivasi manusia berperilaku, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka perlukan. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu berefleksi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kemudian, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Berarti itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi. Berarti itu juga motivasinya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Masih ekstrinsik. Atau Anda atau Bapak Ibu atau kita sudah berada pada level ketiga, level tertinggi, yaitu kita datang ke tempat waktu itu karena ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Itu level ketiga, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Kemudian pertanyaannya, manakah motivasi yang paling kuat berdasarkan lingkungan Anda? Atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Boleh saya minta refleksinya dari Pak Jago? Apa yang suruh pilih antara ketiga itu? Ya, motivasinya yang 1, 2, 3 atau ketiga-tiganya? Ke satu dua. Ke satu dua. Iya, Unika coba di sebelahnya. Kalau saya nih kadang-kadang situasional. Iya. Barangkali hari ini buat saya tidak ingin marahin Bu Aisyah. Barangkali hari ini buat saya pengen dibilang, Ibu Ika hebat, Ibu pintar, memang bisa begitu. Atau barangkali mungkin hari ini besoknya itu tiba saya sadar, saya nggak tepat waktu, itu adalah komitmen saya.
jawabannya. Ya, masih apa ya? Artinya apa? Masih ada kombinasi dari motivasi berperilakunya antara eksplisit dan intrinsik. Baik. Kemudian sekarang kita lihat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Bob tentang perubahan paradigma, perubahan cara pandang kita. Ya, Pak Ahmad. Sekarang ini sebenarnya sebelum saya di seminar sini kita udah ada diskusi juga ya di ruang majelis guru dengan Pak Ramadna, Pak Joko, Pak Putra, Bu Ika, Pak Mokon tentang ini ya. Karena sebelum saya dan Pak Puan ini udah ada CGP sebelumnya angkatan 93, mungkin udah ada sedikit pemahaman kita mengenai ini. Kemudian kita lihat di sini hukuman, konsekuensi, restitusi. Blur ya, nggak jelas jawabannya. Dan kita lihat ya, apa sih perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Apa sih maksudnya? Contohnya ya, saya contohkan sejelaskan dalam bentuk contoh. Misalnya, ada seorang anak datang terlambat ke sekolah selama 15 menit misalnya telatnya. Kemudian dia masuk, Bu, maaf Bu, saya telat sekolah. Saya telat Bu, maaf Bu, katanya kan. Kemudian guru tanpa bertanya atau apa langsung bilang, ya udah karena kamu telat, kamu lari keliling lapangan 5 kali. Ya, mungkin kita pernah melakukan atau guru lain pernah melakukannya. Contoh itu merupakan hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensi seperti apa? Misalnya, Bu, saya telat Bu, 15 menit Bu. Kemudian bu gurunya bertanya, gimana nak? Biasanya kalau kita terlambat itu apa konsekuensinya? Oh, kalau kita telat biasanya 10 menit, berarti nanti istirahatnya harus apa ya Bu ya? Saya lebih terakhir dulu nggak boleh istirahat dulu 10 menit. Ketika kawan saya istirahat, saya di kelas dulu 10 menit. Oh baik, artinya apa? Konsekuensi itu merupakan sesuatu yang sudah dibicarakan sebelumnya. Anak tahu, kita sudah membicarakan dengan anak. Ketika dia berbuat sesuatu yang salah, konsekuensinya ini dia sudah tahu sebelumnya. Dan yang terakhir itu restitusi. Kalau restitusi ini sudah tingkat tinggi. Kita di sini merupakan pilihan ya. Kita mengajak anak berpikir, dia sendiri yang mencari solusi. Ketika dia berbuat salah, kita ajak dia apa solusi kira-kira yang dapat muncul dari pikiran anak tersebut. Lalu ciri-ciri berikutnya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nanti kita ciri berikutnya, perbedaan berikutnya. Hukuman itu korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Nanti kita lihat contohnya. Lalu murid atau anak akan tersakiti. Biasanya ketika diberi hukuman, apalagi itu sesuatu yang tidak masuk di akal, tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, biasanya akan muncul sakit hati dari anak terhadap gurunya. Bahkan mungkin sampai dendam. Pernah nggak Bapak Ibu waktu zaman sekolah mendapatkan hukuman yang sampai saat ini masih teringat? Pak Ali pernah? Nah, coba ceritakan sedikit pengalamannya Pak Ali. Pengalaman sebenarnya agak memalukan juga, karena terus terang ini memang ada unsur kesalahan saya sendiri di masa itu ya. Waktu kelas 2 MTS saya pernah sekali lupa mengerjakan PR matematika dengan gurunya langsung saya di situ ditempelek situ diusir dari kelas 1 sampai pelajaran terakhir. Terus terang saya malu karena apa? Waktu itu kan kalau kita diusir dari kelas, yang lain tidak ada anak yang berada
malah hore-hore diusir dari kelas. Tapi kalau waktu itu saya rasakan sampai setengahnya kali di triple, dia udah tanpa diusir langsung seketika. Maka sejak itu saya walaupun bagaimana caranya nyontek lah apa, yang penting PR bisa diselesaikan. Ya. Terima kasih Pak Adi ya. Jadi dari cerita Pak Adi ini bisa kita jadikan kita ambil hikmah ya. Ketika seorang anak kita beri hukuman, ya kan, yang membuat dia malu, bahkan sakit hati dan dendam sampai teringat sampai usia Pak Adi berapa sekarang? 36 tahun. Kejadian itu saat usia berapa kira-kira? 13 tahun. 36 plus 13. 12. Kalau saya punya cerita berbeda, Bu. Ya, coba Pak Putra bisa ke depan karena tadi. Nah, coba. Sama mungkin hasilnya tak ber-PR, sama. Waktu itu tadi saya tak diam, cuma disebar di logo apa pakai notan itu kamera. Cuma kami itu dijadikan motivasi supaya kira supaya besoknya tak ber-PR lagi. Tapi jujur saya sampai sekarang saya tak dengar sama guru saya, justru saya sangat-sangat berterima kasih kepada guru saya itu. Kalau dulu saya tak didikan, mungkin Ya, ya. Terima kasih Pak Putra. Cerita dengan versi yang berbeda diungkapkan oleh Pak Putra. Pak Putra juga ceritanya tidak ber-PR, kemudian diberi hukuman oleh gurunya. Kemudian itu dijadikan sebagai motivasi oleh Pak Putra. Sehingga Pak Putra pada pertemuan berikutnya pokoknya saya harus bikin PR supaya saya nggak kena marah lagi oleh gurunya. Ya, ciri-cirinya perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek dalam konsekuensi. Kalau restitusi masalah bisa terpecahkan. Ya, kita lihat ya yang berikutnya hukuman ciri-cirinya. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Kemudian restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi tadi karena pemberian hukuman itu terkadang mungkin ada satu atau dua anak karena diberi hukuman dia bisa berubah, muncul motivasi dari dalam dirinya atau stimulus yang diberikan, muncul motivasi intrinsik dari dirinya. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Tapi pada sebagian anak justru ketika diberi hukuman dia bukan menjadi baik, tapi ketika dia membuat kesalahan dia jadi berbohong gitu, menutupi kesalahannya. Dia merasa ia menyembunyikan kesalahannya supaya dia tidak mendapatkan hukuman lagi. Ya Bapak Ibu, sulit sebenarnya ya materi ini. Ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini materi yang saya rasa sungguh terkadang saya pikir saya paham ini saya bisa, tapi terkadang pada suatu saat ternyata saya pun melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan. Dampak pada murid pada hukuman itu murid merasa marah, bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, merasa malu pada teman-temannya, dan kemudian kalau untuk konsekuensi mungkin yang dilakukan oleh guru Pak Putra itu sudah biasa mungkin, atau sudah ada pembicaraannya. Jadi kalau kamu tidak ber-PR, kamu dilepuk gitu ya. Iya kan? Kalau tak ber-PR kami memang masih. Nah, kalau Pak Ari itu kan tiba-tiba dia tidak mau ber-PR, tiba-tiba dijawab, tiba-tiba dilempang. Sementara selama ini belum pernah ada perbantuan seperti itu, belum ada pembicaraan dengan gurunya seperti itu. Kalau Pak Putra kan memang selama ini memang dilakukan hal yang seperti itu. Saya sekarang mencoba berpikir positif, mungkin waktu itu kebetulan di atas. Iya, karena Pak Ari sekarang sudah dewasa, ya kan? Sudah dewasa, jadi dia sudah bisa menganalisis. Kenapa ibu itu mungkin tuntutan dasar ibu itu? Mungkin ibu itu sedang sakit, ya kan? Jadi emosinya tidak stabil. Yang murid, guru juga punya tuntutan dasar, ya? Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Kemudian untuk konsekuensi tadi contohnya kehilangan hak dan waktu jeda seorang diri. Kemudian apa lagi? Tahanan,
menerapkan peraturan, melakukan peringatan, menerapkan konsekuensi. Sedangkan ya restitusi ini juga dibuat oleh guru, tapi dia bersifat menguatkan. Ya, baik, kita next. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mungkin selama ini yang kita tahu itu adalah peraturan ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Pak Bidi? Kalau peraturan itu cenderung mengekang anak. Kalau keyakinan itu berarti apa ya? Timbul dari diri anak sendiri. Jadi dia tidak harus memaksa, tapi timbul rasa apa ya, muncul dari diri sendiri lah. Terima kasih Pak Bidi ya. Ya, berarti kurang lebih bisa kita maknai ya dari katanya saja peraturan keyakinan. Kalau peraturan tadi biasanya satu arah dari guru misalnya, dari sekolah. Ini peraturan yang harus dipatuhi oleh murid 1 sampai 1000 misalnya. Detail biasanya dan banyak kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas itu dia bersifat lebih abstrak. Saya saling menghormati, seperti apa saling menghormati itu tidak dijelaskan begitu detail seperti peraturan. Kemudian betul kata Pak Ngabidin tadi, kalau keyakinan kelas karena dia diajak anak-anaknya bersama-sama membuatnya, berarti akan muncul kesadaran dari dirinya sendiri untuk mematuhi keyakinan tersebut. Iya, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Contohnya apa ya Bapak Ibu ya? Misalnya, Bu, kenapa sih Bu kami tak boleh pakai sepatu belang-belang Bu misalnya? Kan di peraturan sekolah harus memakai sepatu putih, hitam misalnya, kaos kaki putih, hari Senin sampai Rabu misalnya gitu kan? Apa sih bukan gaya Bu? Mereka tidak paham apa alasan kita membuat peraturan tersebut. Akhirnya ya muncullah banyak anak-anak yang tidak mematuhi aturan. Ketika kita membuat suatu keyakinan, awalnya yang harus kita lakukan yaitu menanamkan dulu nilai-nilai kebajikan. Nah, kita jelaskan dulu kepada anak. Kita kan ada namanya tuh seminggu pada masa pertama awal sekolah itu ada namanya masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) ya. Di situ yang kita jelaskan tidak hanya tentang lingkungan fisik saja, kita juga memperkenalkan tentang nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai yang kita yakini di sekolah kita. Misalnya, sekarang kita kurikulum merdeka. Nilai kebajikan yang kita anut bersama apa? Apa itu? Yang sudah dijelaskan Pak Pur tadi, yaitu profil pelajar Pancasila. Berarti pada masa MPLS itu kita kenalkan dulu ini dia profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Seperti apa itu dimensinya yang kita jelaskan? Kalian harus berakhlak baik kepada Tuhan kalian, berakhlak baik kepada diri kalian, terhadap orang lain, dan juga kepada alam. Terhadap alam itu nanti ya, Bapak Ibu, jadi seperti itu. Tahapan membuat keyakinan kelas itu kita nggak bisa nih ujuk-ujuk kita langsung membuat keyakinan kelas sementara anak tidak tahu nilai-nilai kebajikan, ya kan? Kita belum pernah memperkenalkan. Karena apa? Kita di sekolah kita tidak tahu orang
kelas. Jadi dia paham tentang nilai-nilai kebajikan. Masuk Pak Man? Cocok? Cocok ya. Lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas secara nanti setelah diseminasi ini kita bisa lanjut nanti diskusinya, ya Bapak Ibu. Secara ringkas saya jelaskan di sini. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, mungkin bisa kita lihat contoh yang sudah dibuat oleh senior kita, Bu Ika Fitri yang sudah CBP dan ditempel di kelas 7 itu. Ada beberapa poin, misalnya kelas 7 meyakini bahwa penting saling menghormati, misalnya cinta terhadap lingkungan. Cinta terhadap lingkungan seperti apa? Ya tidak dibuat secara jelas itu, misalnya menjaga kebersihan kelas, menjaga keamanan, kenyamanan, ya dia bersifat lebih abstrak, tidak rinci. Kalau peraturan kelas 1 sampai 100 tempel di dinding itu hanya sebagai penghias dinding saja, biasanya ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya, pernyataan universal yang sudah dijelaskan Pak Poliri tadi ya, ada saling menghormati, mencintai lingkungan, berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Kalimatnya, contohnya ya, 1, dilarang datang terlambat ke sekolah, misalnya gitu kan. Kalimat positifnya seperti apa kira-kira? Nah, hadir tepat waktu kata Bu Ika. Contoh lainnya, coba. Apa buat? Jujur, dilarang berbohong misalnya. Nah, kalimat positifnya apa? Dilarang berbohong. Nah, sifat jujur. Ya, ciri khas keyakinan kelas itu dia kalimatnya kalimat positif. Lalu yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, dia karena bersifat abstrak, ya cukup beberapa aja, misalnya 6 buat kita bahas saling menghargai bersama. Kemudian apa lagi? Disiplin, mencintai lingkungan, ada berapa? Cuma ada beberapa poin tertempel di kelas. Lalu yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Karena dibuatnya secara bersama, rebuk dengan semua warga sekolah, tentu itu sudah merupakan hal-hal yang menjadi keyakinannya dan tentunya akan bisa diterapkan secara bersama. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan sudah mendapat. Nah, jadi prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk membuat keyakinan kelas, anak-anak semuanya kita kumpulkan. Bisa saja teknisnya bisa berbeda ya. Seperti yang saya lakukan kemarin, tempel di dinding kertas, kemudian ada dikasih spidol. Kira-kira apa nilai keyakinan yang kamu anggap penting perlu kita terapkan secara bersama. Kemudian anak bergiliran semua mencatat apa nilai-nilai yang mereka yakini. Atau bisa juga Bapak tanya satu-satu, coba kita buat keyakinan sekolah misalnya, untuk guru misalnya, Pak Joko, misalnya saya tanya, apa kira-kira nilai yang perlu kita yakini atau kita sepakati bersama Pak Joko misalnya? Kita sebutkan. Dilarang main HP ketika ada kawan yang berprestasi misalnya. Itu contoh kalimat. Nah, itu contoh peraturan. Kemudian kita ubah menjadi kalimat keyakinan apa? Sebaiknya HP-nya di silent ketika ada kawan yang sedang melakukan presentasi misalnya. Cocok? Cocok belum? Kemudian 7, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika sudah kita buat keyakinan kelasnya, selalu kita lakukan evaluasi dan refleksi. Mana kira-kira misalnya nih, ada di satu keyakinan, ada anak yang selalu melanggar, 1 atau 2 anak, 3 anak, bahkan banyak dilanggar oleh anak. Kemudian kita kumpulkan lagi anak-anak, kumpulkan guru lagi. Nah, ini kawan kita beberapa waktu ini banyak yang melanggar keyakinan yang nomor 2 misalnya. Apa itu? Cinta pada lingkungan.
sulit kita menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu atau apa? Kita cari apa permasalahannya dan kita carikan solusi. Jadi ketika kita sudah membentuk keyakinan, namanya manusia. Apakah ketika kita kan udah dibentuk Bu keyakinan, bukan peraturan lagi, peraturan kan satu arah, keyakinan dua arah, ya kan? Artinya kan kita udah nanya ke dia, apa sih yang perlu kita sepakati bersama? Berarti dia harus patuh, harus turun, nggak ada lagi pelanggaran, karena itu udah dibuat dua belah pihak. Yang enggak juga, Bapak Ibu, balik lagi saya bilang tadi, yang kita hadapi adalah manusia. Anak-anak kita manusia, berbeda dengan robot. Robot punya kecerdasan namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dia dibuat oleh programmer, dibuat perintah atau bahasa programmer. Kamu jalan lurus, ketika melihat warna hijau kamu belok kanan. Setelah belok kanan, ketika lihat lagi ada warna biru, kamu mundur. Maka ketika robot itu berjalan, jumpa warna hijau, dia akan otomatis langsung belok kanan. Nampak dia warna merah, dia mundur dia ke belakang. Itu dia robot. Ketika diisi program oleh programmer, dia akan menjalankan sesuai programnya. Beda dengan anak kita. Anak kita manusia. Manusia itu tempatnya salah dan hilang. Walaupun kita sudah membuat kesepakatan bersama, maka masih ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan atau pelanggaran. Kemudian yang berikutnya, restitusi. Yang sudah saya kenalkan tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol untuk restitusi yang bisa diambil oleh guru. Posisinya di mana? Sekarang Bapak Ibu lihat dulu ciri-cirinya, contohnya nanti akan saya tanya kira-kira kita berada atau kira-kira kita selalu melakukan posisi yang mana sih? Lihat ya, yang pertama ada namanya posisi penghukum. Lalu ada posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada posisi guru ini ketika dia menyelesaikan masalah terhadap murid, dia seperti teman dia. Ada dari yang menghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada dia memposisikan dirinya seperti teman. Lalu ada sebagai pemantau dan ada manajer. Apa sih ciri-cirinya? Guru berbuat. Kalau menghukum itu biasanya dia menghabis, menunjuk-nunjuk, nada suaranya keras, kuat, menyakiti hati, menyakiti perasaan muridnya. Biasanya seperti itu. Kemudian yang membuat rasa bersalah ini, dia gurunya sepertinya kalau kita lihat itu lemah lembut. Nah, gitu ya. Tahu nggak nak? Kamu udah berulang kali loh nak melakukan kesalahan ini. Nada suaranya lembut. Kamu tidak pertama kali ini berbuat seperti ini. Kemarin kamu juga seperti itu. Jadi seolah-olah guru ini perhatian kepada muridnya, berkata lemah lembut. Tetapi dari efek yang diberikan tadi, anaknya menjadi merasa dirinya itu bersalah, merasa dirinya itu menjadi anak yang tidak baik karena selalu melakukan kesalahan. Saya lagi. Jadi dia merasa bersalah. Lalu apa itu yang berikutnya? Sebagai teman. Ayolah nak, lakukan demi ibunya. Masa kamu tidak mau? Ingat bapak pernah bantu ini ya, dia. Ya nak, janganlah kayak gitu keluar masuk kelas terus. Nanti Bu Esa lihat, kasihan lah nanti dimarahin sama Bu Esa. Duduk di dalam kelas. Nah itu salah satu ciri-ciri guru sebagai teman. Dia mengajak anak murid itu paham dengan dia. Atau misalnya ini, anak berbuat salah nih. Yaudahlah, kali ini bapak maafkan. Yaudahlah, maksud ya, besok jangan ulang lagi loh. Seperti dia menyampaikan itu sambil tertawa, sambil tersenyum.
restitusi. Tapi apakah ketika kita melakukan restitusi kita tidak akan melakukan, tidak memberikan konsekuensi lagi kepada anak? Tidak ya jawabannya ya. Konsekuensi tetap harus dijalankan. Setelah itu baru kita lakukan restitusi. Lalu apa lagi? Hasilnya murid akan memberontak, bisa saja ya. Kalau memang tipe anak itu berani, maka akan terjadi pemberontakan. Yang anaknya cenderung tidak memberontak, dia memendam, ya kan? Nah, lalu pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika tidak ada guru ya dia buat lagi kesalahannya, ya kan? Nggak ada yang mencatat, nggak ada yang nyatat poin, ya udah buat salah aja. Sedangkan manajer ini dia menguatkan pribadi anak. Jadi kita mengembalikan anak pada posisi menang, dia posisi yang lebih baik kembali ke kelasnya ketika dia sudah berbuat salah. Lalu contoh kasus kita lihat ya. Ini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, kata Bu Deni. Maju ke depan dan mengerjakan di papan tulis. Lalu Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memain-mainkan spidol di tangannya. Kemudian, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah senang duduk kali. Kira-kira siapa yang bisa? Kata Bapak Ibu Dani tadi. Kemudian Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Lalu pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia mau bisu. Sekarang saya bertanyakan kepada Bapak Ibu, posisi kontrol apa kira-kira yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Dari 5 posisi kontrol tadi yang sudah saya jelaskan, ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi mana? Apa? Teman. Apa alasannya, Pak Bidit? Ya, udah capek nih katanya kan. Ada pendapat lain? Pak Ahmad kira-kira? Teman. Ya, karena kalimatnya tadi ya. Gimana kamu itu belajar? Kasihan tak sama ibu? Nah, seperti bahasa dengan temannya ya. Dia ingin belajar mengerti dengan dia. Kemudian membaca sikap Fajar tadi, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Apa kira-kira? Kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup kata mereka. Pak Pot, kebutuhan apa kira-kira? Penguasaan. Karena apa tadi? Apa yang apa? Apa yang indikasinya yang mengatakan bahwa Fajar itu kurang penguasaan? Gitu. Karena dia nggak tahu jawaban itu. Mungkin dia kurang tidur kata Uka. Mungkin karena dia nggak menguasai materinya kata Bapak. Kalau berpengalaman, kenapa sih si Fajar itu malas-malasan, acuh tak acuh? Kenapa? Si Fajar nih kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi sehingga dia malas-malasan ketika belajar bahasa Inggris, acuh tak acuh? Tanya gurunya, kenapa sih? Nggak tahu katanya. Karena apa? Bertahan hidup ya? Ya. Bisa begitu bertahan hidup. Kalau nikah, nikah karena kurang tidur. Pak Sofian,
Terima kasih. Jadi ada 3 apa yang dari yang kronologis skenario yang disebutkan ini, Pak Pon bilang anaknya kurang apa butuh penguasaan. Mereka Unila Pak Ahmad tadi bilang butuh hidupnya kurang tidur. Pak Bidin mereka bilangnya kurang kasih sayang, mungkin kurang perhatian dari orang tua, sehingga anaknya mau tidur jam berapa, mau cepat, mau tidur rumah teman, orang tuanya nggak open, ya kan? Kadang udah kalau zaman saya dulu maghrib itu orang tua nyuruh dari anak-anaknya nggak pulang disari. Kalau sekarang fenomena yang banyak kita lihat sampai seminggu anak nggak pulang tidur di rumah teman. Terkadang ya dari kasus yang sudah kita lihat. Tapi kalau anak yang pernah kali saya, kalau misalnya seperti itu atau segala macam, cara untuk pelanggan kasih sayang itu juga menurut saya. Ya, teman-teman. Kalau yang pelanggan saya, ya ini menjadi perhatian. Ya, indikasi kurang kasih sayang itu kata Pak Ahmad biasanya dia suka caper. Kurang kasih sayang dan perhatian dia memakan ibu. Ya, baik ya. Akan berbeda-beda jawabannya, Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahui kebutuhan apa kebutuhan dasar ini, nggak cukup dengan melihat tingkah laku anak saja. Tidak cukup untuk dengan menebak-nebak saja. Oh, kurang kasih sayang nih. Oh, atau anaknya putus cinta sama kawannya, bisa juga kan? Atau dia kurang tidur gara-gara banyak main HP. Atau kata Pak Pon, dia sebenarnya malu nih karena dia nggak mampu nih sama pelajaran bahasa Inggris nih, dan gurunya nggak cari solusi gimana supaya dia mampu misalnya gitu kan? Jadi dia merasa dia nggak bisa menunjukkan dirinya, ya kan? Dia merasa dia nggak mampu gitu kan? Makanya dia mudah-mudahan banyak sekali indikasinya. Jadi untuk kebutuhan ini nggak ada yang salah ya. Semua punya argumen masing-masing. Pak Ahmad, Bu Ika, Bu Ila, Pak Pon, Pak Bidin punya argumen masing-masing. Tapi untuk kebutuhan dasar ini memang perlu penyelidikan yang lebih dalam. Gak hanya dengan melihat dari tingkah lakunya saja. Kita butuh angket untuk membantu siswa juga. Ada angket untuk kebutuhan dasar itu. Kita suruh dia mengisi, bisa juga dengan wawancara atau dengan kita menghubungi orang tuanya, ya kan? Apa sih, kita menggali lebih dalam lagi pokoknya. Gak bisa dengan hanya menebak-nebak dari perilaku yang mereka tunjukkan. Yang terakhir, bila ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan oleh ibu Dani? Gimana kira-kira Bu Ika, Nisa? Pemantau itu dari ciri-cirinya dia tidak berkata kasar, tidak berkata hati, tidak juga berkata lemah lembut. Dia cenderung rata saja. Posisinya pemantau. Nah, Pak Poniri coba. Jadi kalau posisi ibu dan di posisi pemantau, karena sifat pemantau ini hanya memperhatikan. Jadi mungkin bahasa yang akan diucapkan oleh Ibu Dani ini kurang lebih seperti ini. Pada beberapa hari ini Ibu lihat kamu masih tidur-tiduran, masih malas-malasan. Sebenarnya kamu kenapa sih? Nah, jadi dia hanya memantau. Terima kasih Pak Poniri ya. Bisa. Jadi kamu kenapa sih tidak oleh Fajar? Ya udah, berarti lanjutannya karena kamu seperti itu berarti kamu harus menerima konsekuensinya ini misalnya. Itu pemantau. Tapi kalau Pak Pon sudah bertindak sebagai manajer, Pak Pon bertanya lagi kira-kira gimana sih supaya pada pertemuan berikutnya Fajar nggak malas-malasan lagi, nggak tidur-tiduran lagi, kira-kira gimana sih? Ya, bisa Bapak Ibu. Lalu next apa? Refleksi.
Pak Ari sebagai guru ketika menghadapi anak yang melanggar keyakinan, Pak Ari biasanya melakukan posisi kontrol apa? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau sudah sebagai manajer? Kalau saya lebih cenderung pada untuk membuat pada posisi membuat masalah, karena saya menimbangkan di sini mereka yang tidak serius dalam belajar itu berarti tidak menghargai apa yang menjadi jeripaya dari orang tuanya. Jadi saya ingatkan orang tua kamu susah mati membiayai kamu di sini cuma main-main, tidur. Terus kalau kamu tidak hormat dengan guru, bagaimana ibu bisa masuk? Coba saya kamu balikkan kepada diri kamu saat kamu tidak dihormati. Apa yang kamu rasakan? Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Sebenarnya kalimat terakhir Pak Ari itu sudah mengacu kepada manajer sebenarnya. Tapi di awal, jadi ketika kita melakukan sesuatu proses restitusi itu bukan top manajer. Enggak, terkadang ada 2 atau 3 posisi kontrol yang kita lakukan di sana. Ya, ada kita buat dulu dia merasa bersalah. Kemudian artinya apa? Yang nggak tahu manajer itu harus ini. Tidak ya. Ketika kita dalam posisi manajer, artinya kita udah menguasai 4 posisi kontrol yang tadi. Ya. Ketika ada saatnya kita mengajak dia sebagai teman, ada saatnya juga kita membuat posisi bersalah. Tadi kata-kata tadi, coba posisikan kamu sebagai orang tua, kamu tidak dihargai, bagaimana perasaan kamu. Itu udah proses restitusi, mengajak anak berpikir. Ya. Kemudian yang ingin saya kuatkan lagi, satu lagi dari pembicaraan kita beberapa hari lalu kata Pak Ahmad. Jadi gimana Bu? Kalau memang kita sudah menerapkan restitusi, sudah terjadi perubahan paradigma kita, terjadi perubahan pandangan kita tentang cara penerapan budaya positif di sekolah kita nggak boleh lagi menghukum, tidak. Yang perlu saya tekankan tadi, kalau hukuman mungkin kalau bisa kita hindari. Konsekuensi boleh. Artinya apa? Konsekuensi itu sesuatu yang masuk di akal dan sudah kita bicarakan sebelumnya antara kedua belah pihak. Lalu apalagi proses yang harus kita jalani sebelum kita merestitusi? Kita sudah menanamkan nilai kebajikan tadi yang saya bilang ya. Kita melihat orang tua, anak misalnya, atau orang-orang dewasa. Kita lihat saja di lingkungan kita ya Bapak Ibu. Kebanyakan orang tua di sini pergi pagi jam 3 untuk mencari nafkah, kemudian balik lagi sore, nggak jumpa lagi sama anak-anak, dan dia pulang anak dan tidur, dia pergi anaknya belum bangun. Kemudian orang-orang dewasa di sekitarnya kita lihat misalnya, mungkin belum menunjukkan nilai-nilai kebajikan yang seharusnya. Ya kan Bapak Ibu? Jadi ketika kita memproses anak, kita lihat dulu. Kita ini satu kata, connection before correction. Nah, kita buat dulu tentang hubungan, connection, hubungan, saling percaya, saling terbuka, kenyamanan anak terhadap kita. Apakah selama ini kita sudah melakukannya? Atau mungkin selama ini kita membuat anak ini menjadi seorang berdosa. Ketika dia buat salah, ya kita menganggapnya adalah seorang berdosa. Ketika dia melakukan salah, kita langsung mengejat anak kurang ajar. Contohnya saja kejadian tempo lalu yang di grup. Saya sudah melakukan restitusi kepada anak kita dan nanti kita lihat videonya. Yang kita anggap kita bahas di ruang majelis guru, wah anak ini udah gak sopan begini kata kita ya. Kenapa dia gitu? Guru anaknya ini jawabnya lain. Gak sopan anak ini, gak menghargai guru, kurang ajar nih gitu kan. Sementara kita harus melihat lagi apakah keluarga, orang tua atau lingkungan orang dewasa yang berada di sekitar mereka itu sudah menunjukkan nilai kebajikan nggak? Mungkin di sekitar mereka itu atau di keluarga mereka biasa bergurau. Ketika maknanya ini anaknya gurau-gurau itu biasa, bukan sesuatu yang kurang ajar. Dia nanya, kenapa
anak. Nah, kita kan kendali seperti itu, ya kan? Tanpa kita cari dulu, apakah anak ini paham gak dari kebajikan? Anak kita paham gak bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah? Ya, jadi kemudian jangan membuat anak menjadi pendosa. Pesan saya seperti itu. Jadi ini dilakukan oleh semua guru ya, Bapak Ibu. Jadi kira-kira ada juga pertanyaan kepada saya, Bu Iva kan udah restitusi nih. Kira-kira udah berubah nggak anak kita? Kok dia kadang ditanya di situ masih nyeleneh aja jawabnya, masih nyanyi aja jawabnya. Ketika Bu Iva sudah merestitusi, mungkin kita sudah merestitusi, Pak Bos sudah merestitusi, sudah melakukan hal positif terhadap anak, tidak menganggap anak sebagai berdosa, kita anggap dia melakukan kesalahan, merupakan suatu kewajaran proses dia belajar menjadi manusia. Namun guru lain masih ada yang melakukannya sebagai seorang pendosa. Ketika dia masuk kelas, gurunya udah masang maknya. Ciri-ciri lingkungan belajar yang berbudaya positif itu anak merasa diterima dengan baik di kelas, di lingkungan sekolah. Dia nggak merasa sebagai pendosa. Dia merasa ada keterkaitan, connection, ada ikatan batin antara dia dengan gurunya. Contohnya tadi misalnya ya, Bapak Ibu, kita berobat ke dokter nih. Kemudian alih-alih dokter yang memeriksa, menanyakan apa keluhan kita, dia langsung nulis resep nih. Kira-kira kita percaya nggak sama dokternya? Yakin nggak? Mau nggak minum obatnya? Dia nggak ada periksa, nggak ada bertanya apa keluhan kita, tiba-tiba dibuatnya resep. Nah gitu juga dengan anak-anak kita. Kita nggak nanya apa yang terjadi pada dia, kita tidak memperhatikan kebutuhan dasarnya, langsung kita melakukan hukuman kepada anak kita. Maka yang ada anak itu akan merasa marah, benci, dan dendam kepada kita. Ketika kita udah melakukan proses tadi, menunjukkan nilai-nilai kebajikan, kemudian memberikan lingkungan yang nyaman, aman untuk anak bertumbuh dan belajar, maka barulah kita dapat melakukan proses restitusi. Maka akan berhasil proses restitusi tadi. Next Pak Pon. Nah ini dia proses segitiga restitusi. Kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi dari pengertiannya saja kita lihat proses menciptakan segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi ketika anak berbuat salah, guru manggil, dia kembali ke kelasnya menjadi pribadi yang lebih kuat, bukan menjadi pribadi yang minder. Dia malu. Kau habis dipanggil sama Mbak nih, pasti habis buat salah nih. Gak ada lagi perasaan seperti itu. Ya, dari proses restitusi tidak ada rasa anak merasa bersalah, merasa jadi pendosa lagi. Dia merasa menjadi pribadi yang lebih baik karena dia sudah berhasil, dia tahu apa kesalahannya, dia sudah berhasil mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahan yang sudah ia lakukan. Dan dia juga paham nilai-nilai keyakinan apa yang telah mereka langgar. Begitu dia. Identitas dulu. Jadi kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ini urutannya sebenarnya ketika pelaksanaan di lapangan gak harus ini ya, gak harus berurutan ya. Contohnya, misalnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitasnya bahwa yang melakukan itu bukanlah sebuah dosa. Wajar kok murid sebagai manusia dalam proses dia belajar di sekolah, wajar dia melakukan kesalahan. Dan orang-orang yang berada di sekolah, semua warga sekolah harus memakluminya. Jadi gak hanya wali kelas yang maklum, gak hanya kesiswaan yang maklum, semua kita, guru-guru lainnya juga. Dan yang merasakannya juga akan langsung ke diri kita. Ketika kita sudah melakukan proses tadi, sudah menemukan nilai-nilai kebajikan, sudah menjalin connection tadi, udah ada ikatan batin kita, maka kita juga akan merasakan. Ketika masuk kelas kita akan
dulu. Akhirnya terlambat sekolah. Ya, sedikit waktu terus. Kemudian bertanyakan kepada anak, kira-kira apa yang kamu belum jalankan? Jadi kalau kita habis itu saja kita lihat, ada proses berpikir di situ. Berarti kamu belum disiplin waktu, situasi. Apa kira-kira solusi yang kamu setelah lakukan untuk memperbaiki diri kamu? Nah, kita tanya kepada soal ini dia contoh satu tadi menstabilkan tas. Contoh kalimatnya kita stabilkan identitas anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari apa solusi dari masalah itu. Kemudian kamu berhak rasa seperti itu. Lalu nanti kalau kamu sedang menjadi teman yang baik bagi sendiri, nah jadi kita tanyakan kita standar itu. Kita menjadikan cara dosa, tapi kita membuka pola-polanya. Lanjut, Pak Mon, untuk validasikan ini pertanyaan yang dapat kita banggakan. Padahal kamu bisa melakukan yang dari yang ini, tapi kamu tidak melakukannya, ya. Lalu kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Tapi pagi begitu, kan? Apa sih kamu guru-guru di daerah? Saya kan tadi kita langsung belajar kan di guru ngajar, gampang. Ketika kita kenapa dia butuh? Ada butuh alasannya yang kita penuhi. Bukan apa? Benar. Ketika kita tanya, tapi kamu itu nggak ada guru aja bu, bisa aja bu. Ya kan? Kita pun ketika butuh dasarnya. Lalu Pak Mon menanyakan keyakinan. Nah, ini yang terakhir. Tahu nggak yang tadi? Jadi langkah restitusi mengenai yang tadi langkah restitusi ini dia udah memperkenalkan kepada anak. Sekolah yang kita jawab. Kita sediakan waktu seminggu PPS mengenai yang diberkat di Provinsi Raja Pancasila. Benar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Seperti ini dia. Akan guru orang yang lebih besar. Hadap teman orang yang sebaya. Terhadap lingkungan sekitarnya. Bagaimana tidak membuang sampah menjaga kebersihan. Semuanya kita kenalkan kepada anak kita terlebih dahulu. Kemudian urutan yang lagi sudah kita kenalkan kebanyakan tadi. Baru kita koneksi tadi. Jadi ketika kita merestitusi, dia paham nilai keyakinan apa yang kamu belum jalankan. Kalau kita belum menanamkan nilai kebajikan, itulah yang terjadi. Tanya. Jadi kira-kira yang kamu lakukan itu salah nggak? Enggak. Apa bu? Karena dia biasa betul seperti itu di rumahnya. Orang tua dan orang dewasa di sekitarnya biasa melakukan hal itu menjadi suatu kewajaran yang kita anggap itu nilai tidak menghargai. Menurut mereka itu suatu yang wajar. Jadi gitu ya Bapak Ibu, kita tanamkan dulu nilai kebajikan baru kita bisa lakukan restitusi. Yang berikutnya apa Pak? Kita lihat ya videonya, bisa diputar Pak? Ada suaranya nggak? Sebenarnya ini tugas aksi nyata, tapi saya lakukan sewajarnya saja, tanpa skenario, berjalan begitu saja. Apa? Ya, nah, intinya ketika saya merestitusi anak-anak kita ini muncullah tadi. Kenapa sih alasan kamu buat salah? Kamu sadar nggak? Enggak, ternyata mereka tidak menyadari itu suatu kesalahan. Mereka hanya bersenang-senang. Yang fisik kita juga. Kita harus lebih sabar, berusaha berpikiran positif, berusaha menstabilkan emosi kita terus-menerus, berusaha lebih memahami bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar, bahwa semua tindakan yang ditunjukkan oleh sosial kita itu punya tujuan. Apapun tindakan yang dilakukan oleh manusia itu punya tujuan. Tujuannya apa? Pemenuhan kebutuhan dasar yang tadi di kebutuhan dasar. Ya Bapak Ibu, yang terakhir, saya minta refleksi dari Bapak Ibu. Tanya, pertanyaan nomor 1 siapa kira-kira? Pak Bidin, materi apa yang sudah Pak Bidin pelajari hari ini? Dari pertama tadi ya, dari Pak Bidin.
dan menghadapi masalah ketika ada permasalahan di kelas atau cara jadi pendidik yang baik. Ya, bagus sekali, terima kasih ya Pak Bikin. Kemudian yang kedua, hal baik apa yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan hari ini? Saya minta Pak Rahmat, hal baik apa yang Bapak terima pada kegiatan hari ini? Refleksi hal yang saya dapat peroleh dari kegiatan hari ini, yakni bagaimana sedikit demi membagikan tentang restitusi menangani anak atau siswa-siswa yang memiliki masalah ataupun kendala seorang guru dalam menghadapi siswa-siswa yang bisa dikatakan yang banyak datangnya. Jadi bagaimana cara kita supaya untuk mempelajari bagaimana supaya kita tuh bisa mencari solusi untuk yang lebih baik. Ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Berarti tadi apa ya? Perubahan paradigma, perubahan cara kita menangani anak ketika membuat sesuatu hal yang belum sesuai dengan mereka. Yang terakhir, perubahan apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan untuk masa yang akan datang? Monika, bisa? Barangkali mungkin perubahan yang bisa kita lakukan di masa yang akan datang setelah mengikuti kegiatan ini, yang paling penting itu kita membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan cara yang benar. Gitu. Kemudian yang kedua, kita melakukan proses restitusi sebaiknya ke depannya untuk anak-anak yang mengalami kendala di pembelajaran. Barangkali itu yang bisa dilakukan. Terima kasih, Monika. Baik, saya rasa untuk hari ini alhamdulillah dari refleksi kita cukup, saya rasa cukup tersampaikan pemahaman atau destinasi yang ingin kami bagikan dengan Pak Polri tentang perubahan paradigma belajar atau perubahan cara menerapkan disiplin positif di sekolah. Tidak lagi seperti model lama, tidak cukup, tapi kita lebih ke proses restitusi. Baik, untuk hari ini saya sudahi. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Polri untuk menutup sesi kita. Ya, terima kasih atas pemaparannya yang telah disampaikan oleh Ibu Hafiz Julifah, dan terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 5 Ramsan. Semoga apa yang telah kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk menjadikan budaya positif di sekolah kita betul-betul terjalankan atau terwujudkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Dengan adanya budaya positif di sekolah kita, mudah-mudahan perilaku daripada siswa-siswa kita atau murid kita akan semakin jauh lebih baik, seperti yang apa yang kita harapkan untuk anak murid di masa depan. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Dari awal lebih dan kurang apabila ada perkataan yang tidak menyenangkan hati, ada perkataan tutur sapa kami yang tidak tepat, kami atas nama saya dan rekan saya Ibu Hafiz Julifah mengucapkan ribuan terima kasih dan mengucapkan beribu maaf. Ya, mungkin hanya ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
saling menghargai itu nilai keyakinan yang kita kayak bergurau-gurau gitu ya. Senang ya, rasanya waktu itu kayak boleh di grup WA juga boleh. Kemudian ini kan juga